tengah di lapangan juga sudah mengecek masing-masing penjaga gawang. Peluit panjang pertanda babak pertama sudah dilakukan, serangan cepat coba diambil alih oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Cepat sekali arek Mitra Surabaya melakukan menyisir serangan, namun umpan crossing yang dilakukan tidak cukup baik sehingga dapat diintercept saja oleh pemain-pemain dari Poras FC. Sementara bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Poras FC. Kembali lagi dapat diintercept oleh Sultan, tapi lagi-lagi lewat kaki Faiz. Tarik saja ke depan, tapi tidak ada rekan dan kawannya. Lagi-lagi arek-arek dari Poras FC mencoba untuk merebut atau menguasai jalannya pertandingan pada siang hari ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan lewat sang penyerang dari Poras FC, tapi bola dicocor saja keluar lapangan pertandingan sehingga keuntungan lemparan ke dalam pun akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Sementara lewat kaki dari pemain Mitra melakukan tendangan yang tidak cukup bagus sehingga kembali dapat dicuri oleh arek dari Poras FC. Sementara pemain nomor punggung 10 dari Poras FC mencoba untuk merangsek ke lini pertahanan dari Mitra Surabaya, dan lagi-lagi arek-arek dari Mitra mencoba untuk melakukan serangan cepat tapi dicuri saja ataupun kontrol yang tidak bagus. Terjadi perebutan di sisi lapangan Sawu Cangkring ini. Lagi-lagi arek Mitra mencoba untuk melakukan serangan cepat lewat kaki pemain nomor punggung 2 dari Mitra Surabaya melakukan serangan cepat sendirian di sana. Apa yang dilakukan? Lagi-lagi arek Mitra, apakah mampu mencetak gol? Serangan cepat dari sisi kanan pertahanan sendirian di sana. Apa yang dilakukan? Lagi-lagi arek Mitra, apakah mampu mencetak gol? Serangan cepat dari sisi kanan pertahanan. Umpan tarik ke tengah pun sudah dilakukan. Arek-arek Poras FC mencoba untuk memperebutkan sekulit bundar, masih dibayang-bayangi oleh pemain-pemain dari Mitra. Masih arek-arek dari Poras FC otak-atik sekulit bundar, kerjasama 1-2 sentuhan coba diperagakan oleh para pemain dari Poras FC ini. Tenang-tenang saja melebar ke sisi kiri, namun coba diintercept oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Cepat sekali arek Mitra Surabaya dalam menutup serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Lagi-lagi lemparan ke dalam, keuntungan untuk arek-arek Mitra Surabaya. Lemparan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, namun kembali bola dapat dikuasai oleh arek Mitra Surabaya. Dicuri lagi oleh pemain dari Poras. Cukup sengit sekali perebutan yang terjadi di lini tengah, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Poras FC. Sementara ancang-ancang sudah dilakukan oleh Faiz, jauh tinggi datangnya bola, jatuh di kaki arek-arek dari Mitra Surabaya. Masih Mitra Surabaya kembali dapat diintercept dengan baik oleh barisan pertahanan dari arek Poras FC. Lagi-lagi kaki pemain nomor punggung 11 ini mencoba untuk namun penguasaan bola yang tidak cukup baik dari pemain Poras FC ini sehingga dibiarkan saja bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara Sultan Andara masih melakukan lempar ke dalam, jatuh di kaki pemain dari Mitra. Lagi-lagi intercept dilakukan ataupun pelanggaran yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh arek-arek dari Mitra Surabaya. Ancang-ancang pun dilakukan oleh arek-arek dari Poras FC. Sementara dikuasai oleh pemain defender dari Poras FC. Siapa yang akan dituju? Namun kelihatan kalau terpeleset pemain dari Poras FC sehingga tendangannya tidak akurat dan dikuasai oleh arek-arek dari Mitra. Lagi-lagi umpan tidak cukup baik, dapat dipotong saja oleh pemain dari Poras FC. Melebar ke sisi tengah, berikan umpan terupas maksudnya, tapi sayang sekali permainan cukup sengit dilakukan oleh kedua tim ini. Serangan cepat pun dilakukan oleh arek Mitra, masih sendirian arek Mitra. Apa yang terjadi? Pemain dari Mitra tergeletak
nampaknya ataupun terjatuh sehingga tidak mampu menyeploskan si kulit bundar ke mulut gawang dari arek-arek Poras FC. Lagi-lagi masih arek-arek Poras FC ataupun Mitra Surabaya melakukan serangan cepat di sisi kanan lapangan ataupun di sisi timur lapangan, tapi masih dapat dicuri lagi arek Mitra. Masih tarik ke belakang, melebar ke sisi kanan di sana, kontrol dengan cantik, maksudnya melewati 1-2 pemain dari Poras FC, tapi mampu dapat diamankan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Sementara arek Mitra lewat sang defender tidak cukup baik dalam memberikan umpan dan kembali dapat dicuri oleh arek Mitra lewat kaki pemain dari arek Mitra Surabaya ini mencoba untuk merangsek, melakukan serangan cepat demi serangan demi mengamankan peringkat mereka untuk posisi di luar posisi 1, 2, 3, 4. Sementara lagi penguasaan bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Poras FC. Arek-arek Poras FC berjuang untuk menyamakan kedudukan ataupun membalikkan keadaan atas ketertinggalan skor sementara 1-0. Tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola sendirian pemain Poras FC, tapi masih dapat dihalau. Penjaga gawang keluar dengan cepat dan tepat sehingga dapat menghalau serangan dari pemain-pemain Poras FC. Sementara nampak penjaga gawang masih mengalami kesakitan. Apakah perlu membutuhkan tindakan medis atau mampu melanjutkan pertandingan pada babak pertama ini? Sementara wasit masih menunggu apa yang terjadi atas pemain atau penjaga gawang dari Mitra Surabaya ini. Sementara tim yang sudah dinobatkan atau sudah mengunci gelar dalam gelaran Piton Soccer League dimohon untuk tinggal dengan menggunakan jersey lengkap dengan sepatu lengkap untuk penyerahan trofi. Sementara arek Poras FC melakukan serangan cepat, umpan tarik pun dilakukan, tapi masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan dan dari Mitra Surabaya. Ancang-ancang tendangan penjuru atau tendangan sudut pun akan diambil alih oleh pemain dari Mitra ataupun Poras FC. Sementara nampak 1, 2, 3, 4, 5 pemain pendek saja diberikan kerjasama 1-2 sentuhan. Di sana pemain nomor punggung 13 melakukan umpan tarik, di sana jatuh di kaki pemain Poras. Akankah terjadi tendangan di sana? Namun skrimit pun terjadi. Apa yang terjadi? Nampaknya sang pengadil lapangan melihat terjadinya handsball sehingga harus dihentikan pertandingan. Sementara serangan cepat dilakukan oleh arek Poras, angkat ke depan, namun tidak ada rekan atau kawannya yang menyambut umpan yang dilakukan oleh pemain dari Poras FC. Tenang-tenang saja penjaga gawang, pendek saja berikan kepada Faiz. Masih Faiz melebar ke sisi kiri, berikan kepada Sultan Andara. Masih Sultan Andara kerjasama 1-2 sentuhan dengan pemain nomor 10. Umpan terupas pun dilakukan, namun masih terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside sehingga keuntungan tendangan penjuru pun akan ataupun tendangan bebas pun akan diambil oleh barisan pertahanan dari arek-arek Poras FC. Tendangan sudah dilakukan, siapa yang dituju terjadi perebutan, kontrol saja dengan cantik oleh arek-arek Mitra Surabaya. Serangan cepat pun dilakukan, di sana ada pemain nomor punggung 19, pemain jangkung dari Mitra Surabaya ini melakukan serangan cepat, namun lagi-lagi masih dapat dicuri oleh barisan pertahanan dari Poras FC. Lewat kaki penyerang pemain nomor punggung 14 dari Poras FC, namun tidak mampu melewati hadangan dari pemain Mitra Surabaya. Sementara lemparan ke dalam sudah dilakukan, tinggi datangnya bola
Di sana terjadi perebutan dan dimenangkan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Cepat sekali arek Poras FC melakukan serangan untuk dapat menyamakan kedudukan. Siapa yang dituju melebar ke sisi kanan. Di sana ada pemain nomor punggung 11 mencoba melewati Sultan Andara, tapi masih dihalang-halangi oleh Sultan Andara. Lagi-lagi cukup cekatan pemain dari Mitra Surabaya ini yang didatangkan dari Jakarta khusus untuk menghalau serangan-serangan cepat dari Poras FC. Sementara akibat tackle yang dilakukan oleh Sultan Andara, pemain dari Poras FC mengalami kesakitan dan memerlukan tindakan medis. Akankah tim dari Mitra Surabaya akan mencuri kemenangan dari tim Poras FC pada pertandingan pekan ketiga sekaligus pertandingan penutup dari Piton Soccer League untuk kategori usia 13. Sementara lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola, sapu bersih saja pemain dari Mitra Surabaya. Cepat sekali pemain nomor punggung 10 ini melakukan umpan terupas kepada pemain nomor punggung 2, namun tidak cukup baik kontrol yang dilakukan dan dicocor saja oleh pemain nomor punggung 17 dari Poras FC. Sementara lemparan ke dalam diambil alih oleh Sultan Andara. Sultan Andara lemparan sudah dilakukan kontrol dengan cantik pemain nomor punggung 11. Siapa yang dituju ke tengah lapangan di sana, namun dapat diintercept ataupun pelanggaran yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh pemain dari Poras FC, sehingga keuntungan tendangan bebas cepat pun dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 sendirian di sana, melakukan gerak tipu, umpan terupas maksudnya. Namun apa yang terjadi? Tidak ada komunikasi yang bagus sehingga arek-arek dari Mitra Surabaya tidak mampu memanfaatkan peluang yang sudah terjadi. Lagi-lagi arek-arek dari Mitra Surabaya diganjar kartu kuning akibat tindakan berlebihan yang dilakukan oleh sang pemain, sehingga harus dihadiahi kartu kuning. Sementara ancang-ancang sudah dilakukan oleh defender arek-arek Poras FC. Sementara tertinggal skor kedudukan 1-0 untuk keunggulan Mitra Surabaya. Tendangan sudah dilakukan, sana jatuh di kaki pemain dari Mitra Surabaya lewat kaki pemain nomor punggung 10 di sana melakukan gerak tipu. Siapa yang dituju? Umpan terupas pun dilakukan pemain nomor punggung 2 di sana sendirian melakukan gerak tipu. Di sana melihat rekan dan kawannya, umpan tarik pun dilakukan, tapi tidak cukup bagus. Umpan tarik yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 dengan menggunakan kaki kiri ditangkap saja oleh penjaga gawang bagaikan menangkap ayangnya. Sementara bola jatuh di kaki arek-arek Poras FC. Terjadi perebutan di sana, masih dimenangkan oleh arek dari Poras FC. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 11 dari Poras FC, mampu dihadang tapi masih dimenangkan. Sementara arek Poras FC melakukan gerak tipu, meliuk-liuk kerjasama 1-2 sentuhan dengan arek-arek Poras FC yang lain, namun sapu bersih saja jatuh di kaki pemain nomor punggung 10 dari Mitra Surabaya. Serangan cepat pun dilakukan, kerjasama 1-2 sentuhan. Siapa yang dituju di sana, namun lagi-lagi dapat dicuri oleh barisan tengah pemain dari Poras FC. Lemparan ke dalam cepat pun sudah dilakukan, ancang-ancang, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Faiz, pemain defender andalan dari Mitra Surabaya. Ini cukup andil dalam mengamankan mulut gawang ataupun lini pertahanan arek-arek Mitra Surabaya. Sementara calon-calon generasi penerus dari Evan Dimas yang bermunculan dari Mitra Surabaya yang mencoba untuk bertarung, terjadi perebutan di sana. Tendangan dilakukan namun melewati barisan pertahanan Mitra Surabaya, tapi tidak memenuhi sasaran tembak dari
tim Poras FC. Sementara lewat kaki Faiz, tendangan jauh ke depan pun dilakukan, namun terjadi handsball yang dilakukan oleh pemain dari Poras FC. Cepat sekali namun masih dibayang-bayangi oleh pemain dari Poras FC. Pemain nomor punggung 11 memberikan umpan melebar ke sayap kanan di sana, coba direbutkan oleh pemain dari Mitra Surabaya sendirian, tapi masih dapat dicuri oleh pemain dari Poras FC. Lagi-lagi lewat kaki Faiz, masih Faiz mencoba untuk melakukan penetrasi. Faiz, umpan back heel maksudnya dilakukan, namun masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Poras FC. Lagi-lagi arek Poras FC tidak ada henti-hentinya untuk melakukan serangan untuk dapat memperkecil ketertinggalan ataupun minimal menyamakan kedudukan sementara. Sementara pertandingan pada gelaran Soccer League kali ini tidak lebih ditonton oleh ribuan pasang mata yang hadir di lapangan Sawut Cangkring, juga ribuan penonton yang hadir di channel YouTube Piton 13 Official. Wasit pergantian pemain dari Mitra Surabaya, nomor punggung 18 Sultan Andara ditarik keluar, masuk nomor punggung 5 Huda. Nampaknya kesalahan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Mitra Surabaya harus diambil alih oleh pemain Poras FC. Sementara tim juru taktik dari Mitra Surabaya ingin mengamankan keunggulan atas Poras FC sehingga memasukkan pemain nomor punggung 5 Huda, pemain yang didatangkan dari Timor ini untuk mengawal lini pertahanan dari Mitra Surabaya untuk dapat mengamankan kemenangan pada pertandingan terakhir pada gelaran Piton Soccer League pada kali ini. Sementara terjadi perebutan di sana dan dimenangkan oleh arek Mitra Surabaya, tapi dapat dicuri lagi oleh arek Mitra Surabaya. Sementara pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Tendangan pun diambil alih oleh Faiz, tendangan jauh di sana diberikan kepada pemain sayap yang sudah siap menerima umpan yang dilakukan. Sementara umpan cik maksudnya, namun tidak cukup baik, tapi masih jatuh di kaki pemain nomor punggung 19 meliuk-liuk. Umpan tarik ke belakang berikan kepada Faiz, namun lagi-lagi jatuh di kaki pemain nomor punggung 12. Umpan kerjasama 1-2, sentuhan lagi di sana. Nampaknya ada pemain Mitra ini mencoba untuk merangsek ke lini pertahanan, tapi bola jatuh di kaki dari area Poras FC. Di sana terjadi serangan cepat, namun mampu dapat diintersep oleh Huda, pemain yang baru masuk ini, meskipun harus jatuh bangun terjungkal untuk mengamankan serangan demi serangan. Wasit pergantian pemain nomor punggung 15 Afan ditarik keluar, masuk nomor punggung 7 Abbas. Pemain dari Arab Saudi ini dimasukkan dari Poras FC untuk menambah lini serang dari tim Poras FC untuk menyamakan kedudukan dari untuk menggalang lini tengah dari tim Poras FC. Lagi-lagi pelanggaran yang tidak jauh dari mulut gawang, sehingga keunggulan ataupun keuntungan untuk Mitra Surabaya dalam tendangan free kick ini mampukah dimanfaatkan untuk menambah skor kedudukan sementara atas Poras FC 1-0. Ancang-ancang sudah dilakukan, masih melihat rekan dan kawannya, dan sang penjaga gawang dari Poras FC pun sudah mengatur barisan tembok Berlin. Mampukah barisan tembok ini dapat dilewati oleh pemain dari Mitra? Tendangan sudah dilakukan, namun ataupun harus diulang ataupun terjadi handsball sehingga lebih dekat lagi keuntungan untuk arek-arek dari Mitra Surabaya. Sementara terjadi pergantian pemain dari Mitra Surabaya. Pemain nomor punggung 13 Azam ditarik keluar, masuk nomor punggung 9
Dava. Akankah dengan masuknya Dava ini dapat menambah pundi-pundi gol dari pemain-pemain Mitra Surabaya? Sementara ancang-ancang sudah dilakukan. Pemain nomor punggung 10 ini melihat mana yang akan dituju sasaran tembaknya, tendangan sudah dilakukan, namun lagi-lagi masih membentur kaki dari pemain Mitra Surabaya sehingga tendangan gawang ataupun free kick akan diambil alih. Sementara azan sekaligus menjadi pertandingan penutup. Nampak pengadil lapangan sudah memasuki lapangan pertandingan dan melihat kesiapan kedua tim. Sementara bola dikuasai oleh pemain dari Poras FC. Akankah arek-arek Poras FC dapat memperkecil ketertinggalan ataupun menyamakan kedudukan sementara? Sementara bola masih dikuasai oleh penjaga gawang, melebar saja ke sisi kanan. Terjadi di sana skrimit ataupun perebutan di lini pertahanan dari arek-arek Poras FC. Sementara dapat terjadi perebutan di sisi pertahanan dari tim Poras FC. Masih dimenangkan oleh arek Mitra Surabaya. Umpan tarik ke tengah dilakukan. Di sana jatuh di kaki dari pemain Mitra Surabaya. Tendangan yang dilakukan masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari pemain Poras FC sehingga lagi-lagi pemain dari Poras FC melakukan pelanggaran yang dinilai oleh sang pengadil lapangan harus diberikan keuntungan tendangan bebas untuk pemain dari Mitra Surabaya. Sementara ancang-ancang sudah dilakukan oleh Faiz. Siapa yang akan dituju? Karena nampak beberapa pemain dari Mitra Surabaya sudah siap untuk menerima umpan dari Faiz. Tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, namun lagi-lagi penjaga gawang dari Poras FC tenang-tenang saja menangkap si kulit bundar bagaikan menangkap si ayangnya. Serangan cepat pun coba diperagakan oleh arek Poras FC. Sementara arek Poras FC lewat kaki pemain nomor punggung 11, namun lagi-lagi masih dapat dicuri oleh pemain nomor punggung 13 dari Poras FC. Umpan terupas pun dilakukan maksudnya, tapi masih dapat diamankan oleh arek dari Mitra Surabaya. Lewat kaki pemain nomor punggung 19, kerjasama 1-2 sentuhan, cepat sekali pemain ini menyisir di sisi lapangan, namun lagi-lagi dapat dicuri oleh arek-arek dari Poras FC sehingga terjadi perebutan yang cukup sengit di sisi lapangan. Masih arek-arek Mitra, tapi lagi-lagi pemain-pemain dari Poras FC mengamankan si kulit bundar untuk melakukan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Sudah dilakukan di sana, terjadi perebutan dan dimenangkan oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Di sana masih terjadi komunikasi yang tidak cukup baik antara pemain Mitra satu dengan yang lainnya sehingga kembali serangan balik cepat pun dilakukan, tapi lagi-lagi Faiz dapat mengintersep pemain ataupun umpan-umpan dari pemain-pemain Poras FC. Sementara lemparan ke dalam akan dilakukan, keuntungan untuk pemain dari Poras FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ancang-ancang siapa yang akan dituju di sana sudah dilakukan, kontrol dengan baik, namun ditarik lagi ke belakang dan umpan yang salah lagi-lagi diperagakan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Mitra terupas pun dilakukan, sapu bersih saja apa yang terjadi. Cepat sekali pemain dari Poras FC melakukan serangan sendirian, namun masih dapat diamankan oleh arek-arek dari Mitra Surabaya. Sementara tenang-tenang saja barisan penyerang dari Mitra Surabaya, keping sedikit, namun lagi-lagi dicuri oleh arek-arek Poras FC. Dan bola di lini tengah dikuasai oleh pemain-pemain dari Poras FC, kembali dicuri oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Serangan balik cepat pun dilakukan, melebar di sisi kanan, coba dikejar dengan pemain nomor punggung 19 sendirian, merangsek ke lini pertahanan dari arek Poras FC, namun lagi-lagi masih dapat diamankan, sapu bersih saja dan bola kembali dapat dikuasai oleh
pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Arek-arek Mitra Surabaya mencoba untuk melakukan serangan sehingga nampaknya pelanggaran. Pergantian pemain pun dilakukan oleh tim Mitra Surabaya. Pemain nomor punggung salah. Pemain nomor punggung 5 ditarik keluar, pemain nomor punggung 6 masuk. Arsad. Ayo Vino, bagus Vino. Duduk. Lagi-lagi pertandingan pun dilanjutkan, serangan cepat dilakukan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Masih ada Poras FC, tendangan yang dilakukan tidak cukup membahayakan sehingga penjaga gawang tenang-tenang saja menerkam si kulit bundar pendek saja, diberikan bola build up pun dilakukan oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya lewat kaki Arsad tadi melakukan serangan. Lagi-lagi arek-arek terjadi perebutan di lini tengah, namun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 sudah terlebih dahulu dilakukan sehingga sang pengadil lapangan memberikan keuntungan untuk tendangan free kick yang diambil alih oleh pemain nomor punggung 8. Sementara ancang-ancang sudah dilakukan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Nampak pemain nomor punggung 8 siapa yang dituju di sana. Ada sekitar 7 pemain sudah memasuki lapangan di sana. Tendangan. Apa yang terjadi? Antisipasi yang kurang sikap dari penjaga gawang ataupun salah. Nampaknya sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offset ataupun perlu komunikasi antara wasit juga asisten wasit. Apa yang terjadi? Sementara bola dilanjutkan karena gol yang terjadi sudah terlebih dahulu terjadi offside akibat pemain dari nampaknya pelanggaran keras yang dilakukan oleh arek-arek Poras FC ini sehingga keuntungan untuk pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Sementara ancang-ancang sudah diambil alih oleh Faiz, sementara lewat kaki Arsad melakukan gerak tipu Arsad, umpan 1-2 sentuh. Coba diperagakan, umpan terupas pun dilakukan pemain nomor punggung 19 sendirian di sana. Umpan pun diberikan, tendang, namun masih dapat diintercept dengan baik oleh pemain-pemain dari Poras FC. Terjadi perebutan di sana, melakukan gerak tipu atau permainan atau mengeluarkan skill dari pemain Mitra ini. Sementara serangan cepat pun dilakukan tanpa menunggu apa-apa dari sang pengadil lapangan. Kembali lagi arek Poras FC mencoba untuk melakukan serangan cepat, namun tenang-tenang saja karena cukup lemah tendangan yang dilakukan oleh barisan penyerang dari Poras FC. Sementara lewat kaki Faiz melebar ke sisi kiri, kontrol saja dengan baik, umpan pun dilakukan tapi masih membentur. Serangan balik cepat pun kini dilakukan oleh pemain-pemain dari Poras FC. Sementara bola dikuasai oleh arah-arah dari Mitra Surabaya, dapat dicuri kembali. Serangan balik saling tukar jual beli, serangan pun dilakukan antara kedua tim, antara Poras FC juga Mitra Surabaya. Namun apa yang terjadi? Nampaknya handsball pun dilakukan oleh pemain dari Mitra. Serangan cepat pun dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 sendirian di sana. Mampukan, namun penjaga gawang sudah terlebih dahulu keluar dari mulut gawang untuk mengamankan si kulit bundar sehingga sementara tidak merubah skor kedudukan sementara keunggulan untuk tim Mitra. Angkat bola ke depan. Di sana terjadi tendangan, blocking pun terjadi sendirian pemain Mitra. Gol, 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 gol. Keunggulan untuk tim Mitra. Angkat bola ke depan. Di sana terjadi tendangan, blocking pun terjadi sendirian pemain Mitra. Gol, 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 gol. Pergantian pemain pun juga dilakukan oleh tim Mitra Surabaya. Nomor punggung 11 keluar Fahri Husaini.
salah satu anak didik dari Fakhri Husaini, masuk nomor punggung 7 M Rido. Sementara ancang-ancang pemain Poros FC sudah melakukan tendangan tinggi. Di sana ada beberapa pemain dari Mitra yang menghalang-halangi dan disapu bersih saja oleh pemain dari Mitra FC oleh Faiz untuk mengamankan pertandingan. Sementara peluang yang terjadi hanya keuntungan tendangan sudut untuk tim Poros FC. Di sisa-sisa menit pertandingan babak kedua ini, tim Poros FC tertinggal atas tim Mitra Surabaya dengan keunggulan skor 2-0. Sementara ancang-ancang sudah dilakukan oleh pemain dari Poros FC. Siapa yang dituju di sana, tinggi datangnya bola, namun disapu bersih saja oleh defender handal dari Mitra Surabaya, yaitu Faiz. Pemain yang cukup tangguh di lini pertahanan dan dari Mitra Surabaya ini ancang-ancang sudah dilakukan, namun jatuh di kaki Rido. Masih Rido, terjadi perebutan di sana, umpan tarik ke belakang. Siapa yang dituju? Namun umpan tarik yang dilakukan maksudnya masih dapat dikuasai arek dari Mitra. Serangan cepat pun dilakukan di sana, berikan kepada pemain nomor punggung 2. Sendirian pemain nomor punggung 2 di sana. Lepas masih pemain nomor punggung 2. Penjaga gawang masih terjadi nomor punggung 10. Lepas masih pemain nomor punggung 2. Penjaga gawang masih terjadi nomor punggung 10. Ke gawang dari Poros FC. Sementara kedua tim kesebelasan sudah mulai memasuki lapangan pertandingan kembali dan melanjutkan pertandingan babak kedua di sisa-sisa akhir babak kedua ini. Sementara arek-arek Mitra cukup bersemangat pada pertandingan pamungkas pada gelaran Piton. Lagi-lagi arek-arek Mitra Surabaya melakukan serangan cepat, meliu-liu lagi-lagi Mitra. Lagi-lagi cukup menghela nafas para supporter ataupun pendukung dari Mitra Surabaya untuk menanti gol keempat yang akan dicetak ataupun disarankan. Namun masih harus bersabar pemain-pemain ataupun pendukung fanatik dari Mitra Surabaya ini. Lagi-lagi tendangan penjuru ancang-ancang akan diambil alih oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Siapa yang akan dituju? Tendangan keras pun sudah dilakukan, tarik ke belakang berikan kepada Faiz. Masih Faiz melakukan gerak tipu, masih Faiz melakukan tendangan kaki kiri, masih membentur rekan dan kawannya sendiri. Lagi-lagi arek-arek Poros FC pun tidak mau kalah, melakukan serangan cepat lewat kaki pemain nomor punggung 13. Masih melihat rekan, dorong saja ke depan, tapi lagi-lagi lewat barisan pertahanan dari pemain Mitra Surabaya mampu mengamankan si kulit bundar, melebar ke sisi kanan. Di sana kerjasama 1-2 sentuhan maksudnya, tapi lagi-lagi tenang-tenang saja arek-arek Mitra masih mencoba melakukan serangan cepat, namun lagi bola terlebih dahulu menggelinding keluar lapangan sehingga keunggulan ataupun keuntungan untuk arek-arek Poros. Sudah dilakukan lemparan tapi dapat dicuri oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Lagi-lagi pemain nomor punggung 2 ini sendirian, kembali dapat dicuri oleh pemain nomor punggung 7, namun tidak dapat dikuasai karena si kulit bundar terlalu kencang menggelinding sehingga keburu meninggalkan lapangan pertandingan. Keuntungan tendangan penjuru pun akan diambil alih oleh pemain-pemain Mitra. Pendek saja siapa yang dituju. Pemain nomor punggung tarik ke belakang berikan kepada Faiz. Masih Faiz melakukan gerak tipu, umpan tarik pun dilakukan di sana, tapi masih dapat intercept oleh pemain-pemain dari Poros FC. Cepat sekali pemain Poros FC ini sendirian, masih berlari sendirian melakukan gerak tipu. Lagi-lagi pemain Poros FC, lagi-lagi dapat dicuri oleh pemain-pemain Mitra. Jual beli serangan pun terjadi. Pemain nomor punggung 7
apa yang terjadi apabila pemain nomor punggung 7 tidak dibiarkan lari sendirian? Sudah barang tentu akan cukup membahayakan mulut gawang dari arek-arek Poras FC. Sementara ancang-ancang sudah diambil alih oleh arek-arek dari Mitra Surabaya. Pemain nomor punggung 10, tampaknya di sana ada 5 pemain dari Mitra Surabaya yang siap menyangsong ataupun menerima umpan. Namun lagi-lagi masih di-heading saja oleh barisan pertahanan dan dapat kembali dicuri oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Melakukan gerak tipu di sana, tapi lagi-lagi tendangan sudut ataupun corner kick akan menjadi keuntungan di menit-menit akhir babak kedua ini untuk arek-arek Mitra Surabaya. Nampaknya tendangan sudut pun akan diulang. Ancang-ancang pun sudah dilakukan oleh para pemain Mitra Surabaya. Sudah dilakukan, tidak cukup tinggi datangnya bola, namun dapat dicuri saja. Serangan cepat balik pun dilakukan oleh arek Poras FC, namun lini tengah yang cukup dikuasai oleh pemain dari Mitra Surabaya ini. Kembali lagi serangan cepat ataupun bola sapuan dibuang saja oleh pemain-pemain dari Mitra Surabaya, sehingga lemparan ke dalam keuntungan untuk pemain-pemain dari Mitra Surabaya. Lagi-lagi keuntungan tendangan bebas untuk Mitra Surabaya. Pergantian pemain pun dilakukan oleh tim ofisial dari Mitra Surabaya. Nomor punggung 2 Damar tarik keluar masuk. Nomor punggung 21 Syamsi. Nomor punggung 6 Arsyad tarik keluar masuk. Nomor punggung 14 Aden. Pemain berikutnya nomor punggung 9 Dava ditarik keluar masuk. Nomor punggung 16 Nomor 6 defend. Tapi di defendnya tadi main seperti babak pertama. Masuk kanan ya. Sementara arek Mitra tidak mengendorkan sedikit pun serangan yang dilakukan pada pertandingan pamungkas hari ini lewat kaki pemain nomor punggung 10, mencoba untuk memperebutkan si kulit bundar. Lagi-lagi masih dimenangkan oleh arek Mitra Surabaya, namun pemain dari Poras FC sudah terlebih dahulu membenturkan bola ke tangannya sehingga pelanggaran pun terjadi. Lagi-lagi arek Mitra Surabaya melakukan serangan cepat namun tidak cukup baik melakukan umpan-umpan. Lagi-lagi melebar ke sisi kiri di sana, kontrol dengan cantik tapi mampu diintersep oleh pemain dari Poras FC. Serangan cepat pun terjadi namun lagi-lagi masih membentur kaki dari pemain Mitra. Lagi melakukan gerak tipu di sana, terjadi perebutan di sisi lapangan yang cukup sengit antara pemain nomor punggung 13 dari Poras dan pemain nomor punggung 16 dari Mitra Surabaya, sehingga keuntungan lemparan ke dalam pun dilakukan oleh pemain dari Poras FC. Lemparan sudah dilakukan namun sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga lemparan ke dalam pun akan diambil alih oleh pemain dari Mitra Surabaya. Sudah dilakukan, lagi-lagi handsball pun terjadi. Serangan cepat pun bola dikuasai oleh Faiz, masih Faiz. Lemparan ke dalam pun keuntungan untuk arek-arek dari Poras FC. Cepat sekali dilakukan tapi masih dapat dihalau oleh arek-arek dari Mitra Surabaya demi mengamankan skor keunggulan sementara 3-0 yang dilakukan oleh arek-arek Mitra. Lagi-lagi lewat 3 lawan 3 serangan cepat pun dilakukan. Arek-arek Mitra masih mencoba untuk merangsek, lagi dicuri pemain-pemain dari Poras FC. Masih dikuasai arek-arek Poras. Umpan 1-2 sentuhan maksudnya di sana, tapi masih melakukan gerak di potak-atik si kulit bundar, melakukan umpan terupas di sana, tapi dicocor saja oleh pemain defender handal dari Mitra Surabaya ini, yaitu Faiz. Lagi-lagi lewat serangan cepat arek Poras FC. Arek Poras FC mencoba untuk dihalang-halangi oleh Faiz yang cukup gemilang permainannya pada pertandingan saat ini.
Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh putra dari Christian Gonzalez ini, pemain yang cukup tambun, melakukan pelanggaran ataupun jegalan. Sementara keuntungan untuk arek-arek Poras FC akan diambil alih oleh defender nomor punggung 17. Ancang-ancang siapa yang akan dituju. Sudah nampak kelihatan 5 pemain sudah bersiap menerima umpan tinggi datangnya bola, dilakukan heading oleh arek-arek dari Mitra Surabaya. Tendangan langsung pun dilakukan, namun dibiarkan saja oleh penjaga gawang karena tidak membahayakan upaya tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain-pemain Poras FC. Pendek saja bola bila pun dilakukan oleh pemain dari Mitra Surabaya, melebar ke sisi kiri nampaknya, namun tidak cukup bagus kontrol yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari Mitra Surabaya. Lagi-lagi lemparan ke dalam pun dilakukan oleh arek Poras FC. Masih arek Poras FC mencoba melakukan penetrasi, namun lebih dekat oleh penjaga gawang yang, namun seiring dengan itu skor berakhir dengan kemenangan tim Mitra